Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Fernando. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Jambi. Saya ingin mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kehidupan Sehari-hari. Selanjutnya saya akan men-share makalah yang telah saya buat. Makalah Agama 1, Karakter Religius Mahasiswa dalam Kehidupan Sehari-hari oleh Hendra Fernando, NIM M1A1200009, Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami bisa menyusun tugas agama ini dengan tepat waktu. Seperti yang sudah kita ketahui, karakter religius mahasiswa itu sangat berarti untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan juga karakter religius telah diajari sedari bangku sekolah dasar. Tugas ini kami buat untuk memberikan ringkasan tentang karakter religius mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kritik dan anjuran serta saran yang sifatnya membangun dari Ibu dosen sangat kami harapkan untuk menjadikan saya lebih baik lagi ke depannya. Daftar isi yang saya buat, kata pengantar yang telah saya sampaikan tadi, daftar isinya bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah. Bab 2 pembahasan, pengertian karakter religius, ciri-ciri karakter baik dan buruk, bagaimana menjadi insan berkarakter, dan yang terakhir karakter religius dan Qurani. Bab 3 penutup, yaitu kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Kita masuki bab 1 pendahuluan dan topik pertama latar belakang saya membuat makalah ini. Pendidikan karakter religius pada sekarang ini dalam kualitas masyarakat mengalami penurunan. Jadi seperti kekerasan, pornografi, tawuran, dan lain-lainnya itu sebagai penurunan karakter religius. Sehingga dalam pendidikan karakter ini merupakan program pendidikan yang harus diimplementasi ke dalam pendidikan formal di seluruh jenjang pendidikan nasional. Dengan adanya penerapan pendidikan, karakter ini dapat tercapainya sebuah pendidikan nasional untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, cakap, dan lainnya. Karakter juga merupakan kulminasi dari kebiasaan yang dihasilkan oleh pihak etik, perilaku, dan sikap yang dimiliki oleh individu yang merupakan moral prima, walaupun ketika tidak seorang pun yang melihatnya. Karakter mencakup keinginan seseorang untuk melakukan yang terbaik, kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, kondisi dan pemikiran kritis, serta alasan moral dan pengembangan keterampilan interpersonal dan emosional yang menyebabkan kemampuan individu untuk bekerja secara efektif dengan orang lain dalam situasi setiap saat. Karakter diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara efektif, efisien, dan berhasil. Karakter memerankan guru sebagai pembentukan karakter yang kompetensi, peserta didik yang harus kreatif dan dalam memilah-memilih, serta mengembangkan metode dan materi pembelajaran. Penerapan karakter religius sangat dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang menghancurkan sistem kemanusiaan, penerapan keagamaan, ketelatan ruang, waktu, dan biaya yang ekstra guna menjadi jembatan dalam negara sebagai perwujudan insan kamil yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama memiliki peran penting sebagai motivasi hidup dan merupakan alat pengembang dan pengendalian diri yang amat penting. Tanpa adanya pedoman, manusia akan terjerumus dalam lembah kenistaan dunia dan akhirat. Dapat dilihat hancurnya nilai-nilai yang terlihat oleh jasmani dunia mulai dari hancur kefitraannya. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting dimiliki oleh seseorang mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya buat antara lain 1.
pengertian karakter religius. 2. Apa saja ciri-ciri karakter baik dan buruk. 3. Bagaimana menjadi insan yang berkarakter. 4. Apa itu karakter religius dan Qurani. Tujuan makalah ini saya buat bersumber dari masalah di atas hingga tujuan dalam makalah ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apa itu karakter religius. 2. Untuk mengetahui ciri-ciri karakter baik dan buruk. 3. Untuk mengetahui bagaimana menjadi insan yang berkarakter. 4. Untuk mengetahui karakter religius dan Qurani. Selanjutnya kita masuki bab 2, yaitu pembahasan dari karakter religius. Yang pertama, topik pertama yang kita bahas, pengertian karakter religius. Kata dasar dari religius menurut Kompasiana Beyond Blogging adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya suatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai karakter yang dideskripsikan oleh Suparlan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral. Dalam hal ini diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran yang baik dan buruk yang didasarkan oleh ketentuan ketetapan agama. Agama dalam kehidupan pemeluknya merupakan ajaran yang mendasar yang menjadi pandangan atau pedoman hidup. Pandangan hidup ialah konsep nilai yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang mengenai kehidupan. Apa yang dimaksud nilai-nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga dalam kehidupan manusia. Yang mempengaruhi sikapnya adalah pandangan hidup. Merupakan hal yang penting dan hakiki bagi manusia. Karena pandangan hidupnya memiliki kompas atau pedoman hidup yang jelas di dunia ini, manusia antara satu dengan yang lain sering memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Seperti pandangan hidup yang berdasarkan agama misalnya. Sehingga agama yang dianut satu orang berbeda dengan yang dianut yang lainnya. Pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai yang bersumber dan terkait dengan agama sebagai sistem keyakinan yang mendasar, sakral, dan menyeluruh mengenai hakikat kehidupan yang pusatnya ialah keyakinan Tuhan. Kedua, ideologi sebagai sistem paham yang menjelaskan dan melakukan perubahan dalam kehidupan ini, terutama kehidupan sosial politik. 3. Filsafat, sistem berpikir radikal, spekulatif, dan induk dari pengetahuan. Jadi, kita memiliki karakter religius yang baik itu tergantung pada 1. Agama, 2. Ideologi, dan 3. filsafat. Jadi agama, ideologi, dan filsafat kita harus baik. Pandangan hidup manusia dapat diwujudkan atau tercermin dalam cita-cita, sikap hidup, keyakinan hidup, dan lebih konkret lagi perilaku dan tindakan. Pandangan hidup manusia akan mengarah orientasi hidup yang bersangkutan dalam menjalani hidup di dunia ini. Bagi seseorang muslim, misalnya, hidup itu berasal dari Allah yang maha segala-galanya. Hidup tidak sekedar di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Pandangan hidup muslim berasalkan tauhid, ajaran bersumber pada Al-Quran, sunnah Nabi, teladannya ialah Nabi, dan tugas dan fungsi hidupnya adalah menjalankan ibadah dan kekhalifaan muka bumi. Karya hidupnya ialah amalan soleh dan tujuan hidup ialah meraih karunia ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pandang hidup yang dimiliki oleh seorang muslim. Terutama kita seorang mahasiswa yang beragama muslim. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agama memiliki posisi dan peranan yang sangat penting. Agama dapat berfungsi sebagai faktor motivasi, pendorong untuk bertindak yang benar, baik, etis, dan maslahat. Profilik menjadi risalah yang menunjukkan arah kehidupan, kritik menyuruh pada yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar, kreatif mengarahkan amal atau tindakan yang menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
integratif menyatukan elemen-elemen yang rusak dalam diri manusia, dan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Sublimatif memberikan proses penyucian diri dalam kehidupan. Liberatif membebaskan manusia dari berbagai belenggu kehidupan. Jadi karakter religius yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa itu harus berpedoman pada Al-Quran. Sunnah Nabi ialah teladannya Nabi. Selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri karakter baik dan buruk. 1. Ciri-ciri karakter baik dan buruk: selalu memberi nasihat atau memberi nasihat dan solusi yang cerdas. 2. Menunjukkan sikap dan penilaian positif. 3. Disegani dalam teamwork atau kerjasama. Yang 3. Jujur dan kejujuran. Yang keenam, memiliki empati dan simpati yang melintasi aneka perbedaan. Yang 7. Upaya membahagiakan sesama. Yang 8. Tenang dan mampu menguasai diri. Yang 9. Rela dan tulus membantu orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri karakter yang buruk ialah tidak suka dikritik, suka mengkritik orang lain, haus akan pujian, merasa tidak disukai oleh orang lain, menyepelekan keyakinan, khawatir berlebihan, senang mencampuri urusan orang. Dan yang terakhir, bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Jadi kita sebagai mahasiswa yang memiliki karakter religius harus memiliki ciri-ciri karakter yang saya sebutkan tadi dan menjadi karakter yang buruk. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menjadi insan yang berkarakter. Arti dari berkarakter itu sendiri adalah memiliki karakter atau kepribadian. Kepribadian itu artinya sifat-sifat yang terkandung yang ada di dalam orang tersebut. Sifat-sifat baik atau buruk orang tersebut setiap manusia memilikinya. Sifat-sifat baik yang sudah jelas bermanfaat atau berguna bagi dirinya sendiri atau orang lain atau minimal bagi dirinya sendiri. Jadi sifat yang baik itu tidak mesti untuk orang lain, tapi lebih baik untuk orang lain. Setidaknya untuk diri kita sendiri saja sudah bagaimana ya untuk mencontohkannya untuk diri kita sendiri saja. Adapun cara-cara untuk menjadi insan yang berkarakter adalah sebagai berikut. 1. Bergaul dengan lingkungan atau orang yang baik. 2. Berkeyakinan yang benar. Yang 3. Pendidikan dan wawasan. Yang 4. Motivasi hidup. Yang 5. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang 6. Kenalilah diri sendiri. Yang 7. Pengendalian diri. Yang 8. Tempatkanlah malu pada tempatnya. Yang 9. Suka membantu orang lain dan berbuat baik. Yang 10. Menghargai perbedaan. Jadi kita sebagai mahasiswa yang berkarakter religius harus memiliki 10 sifat ini, 10 insan ini harus kita dekati atau kita lakukanlah mulai dari sekarang. Yang terakhir saya akan menjelaskan karakter religius dan Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan meyakini kebenarannya. Mereka mampu menunjukkan kuat akidahnya, benar ibadahnya, dan bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya. Mereka juga membaca dan menghafal dan memahami dengan baik dan benar makna yang tergandung pada Al-Quran, serta mengamalkannya seluruh isinya dalam aspek kehidupannya. Generasi kehidupan sehari-hari bermuara pada Al-Quran dan sunnahnya. Generasi yang kuat dengan Al-Quran adalah generasi yang mencintai dan selalu membaca Al-Quran dalam kesehariannya. Kita berharap generasi yang belajar Al-Quran dan mengajarkan serta mengimplementasikan isi dan kandungannya dalam kehidupannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam setiap urusan. Begitu pentingnya Al-Quran di mata Rasulullah SAW sehingga di akhir hayatnya berpesan kepada umatnya, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita sebagai generasi Qur'ani, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai kitab suci kita. Jadi generasi Qur'ani memiliki karakteristik umum dan khusus. Adapun karakteristik umumnya adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran menjadi pedoman dan sumber rujukan utama dalam hidupnya.
Dua, Al-Quran selalu dipelajari dan diamalkan. Dan ketiga, perilaku yang berlawanan dan kandungan Al-Quran ditinggalkan secara total. Karakteristik ini lebih bersifat esensial, sedangkan karakteristik khusus generasi Qur'ani diantaranya bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik, mampu menerjemahkan Al-Quran, mampu memahami isi kandungan Al-Quran, dan mampu mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah karakteristik yang generasi Quran itu seperti ini. Adapun upaya yang bisa kita lakukan menjadi generasi Qurani, pertama, membuat kebijakan pemerintah daerah tentang institusi dan program membangun generasi Qurani, baik secara formal, informal, maupun non-formal. Kedua, mengajarkan Al-Quran sejak dini, baik di rumah, di tempat ibadah, maupun sekolah, termasuk menghafalkan surat-surat pendek. Ketiga, mengajarkan Al-Quran penuh kasih sayang, tidak boleh ada kekerasan, dan lebih mengutamakan pemberian penghargaan hadiah daripada hukuman. Ketiga, membelajarkan Al-Quran sesuai dengan potensi dan kondisi anak. Ingat bahwa anak itu unik, sehingga memiliki gaya belajarnya yang berbeda-beda. Keempat, mengkondisikan anak untuk bisa memiliki adab dan menghormati Al-Quran, baik terkait dengan bersikap etika, membawa dan menaruh atau menempatkan Al-Quran di tempat yang baik dan bersikap khusyuk ketika mendengar orang lain membaca Al-Quran. Jadi ini upaya yang harus kita lakukan untuk menjadi generasi Qurani lebih banyak lagi, lebih hebat lagi. Selanjutnya, saya akan membacakan dari bab 3, yaitu penutup. Dan topik pertama dari penutup ini yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sikap maupun bertindak, yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Salah satu strategi metode yang digunakan dalam pendidikan untuk membentuk karakter religius adalah dengan pembentukan kebiasaan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Melalui bimbingan, latihan, kerja keras, pembentukan kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah karakter seseorang. Maka karakter yang kuat biasanya dibentuk oleh penilaian-nilai yang menekankan tentang baik dan buruk. Menurut Sahlan 2009, nilai-nilai religius yang melekat pada diri seseorang dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kejujuran. Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah dengan selalu dengan berkata jujur. Jadi jujur adalah sumber kata-kata religius. Kedua, keadilan. Salah satu skill yang religius dan mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Hal ini salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri seseorang, sebagaimana sabda Nabi SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, rendah hati. Sikap rendah hati merupakan sikap yang tidak sombong, mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan dan kehendaknya. Yang kelima, bekerja efisien. Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada pekerjaan saat itu dan juga saat mengerjakan pekerjaan selanjutnya, namun mampu memusatkan perhatian mereka pada saat belajar dan bekerja. Visi ke depan. Mereka mampu mengajak orang dalam angan-angannya, kemudian menjabarkan begitu terinci cara untuk menuju ke sini, ke sana. Yang ke-7, disiplin tinggi. Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dan keharusan dan keterpaksaan. Yang ke-8, keseimbangan. Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan hidupnya, khususnya 4 aspek inti dalam kehidupannya, yaitu keintiman, keimanan, pekerjaan, komunitas, dan spiritualitas. Jadi 8 ini termasuk contoh-contoh yang dimiliki orang yang berreligius, ya, orang yang berkarakter religius.
Karakter religius merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seseorang, apalagi seorang muslim, manakala menginginkan kedamaian dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya karakter religius menjadikan sebuah keniscayaan seseorang akan mencapai kehidupan yang mendamaikan, karena pada hakikatnya semua orang butuh berperilaku religius. Dengan berperilaku religius, hidup lebih terarah, mempunyai pedoman, dan tentunya lebih bahagia. Jika seseorang tidak berperilaku religius, pasti hidupnya akan berantakan, tidak memikirkan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia terhadap Tuhannya, tidak menghargai sesama, atau suka membuat onar, maunya menang sendiri, yang mana akibatnya adalah dikucilkan oleh orang lain. Padahal yang namanya manusia hidup di dunia harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Pendidikan karakter religius merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menunjang keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Salah satu di antaranya yaitu di dalam lingkungan sekolah, ataupun sekarang kita sebagai seorang mahasiswa di lingkungan kampus. Oleh karenanya, sebagai sebuah lembaga pendidikan, maka sekolah atau universitas seharusnya mampu menanamkan karakter religius pada peserta didiknya. Yang terakhir, daftar pustaka. Jadi ini yang saya referensikan untuk menjadi makalah. Jadi perlu saya simpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa harus memiliki karakter religius, karena karakter religius sangat berpengaruh untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Sepertinya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 1 jam.